梦到过风雨花海的似墨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。情一回，天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心几杯相思多累，心之内总有那份情如流水长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Apa ini akan berhasil ya? Juga, sudah lumayan. Iya. Coba lihat ke sini. Lumayan sih. Wah, cukup dalam. Baiklah. Bersiap ya. Tunggu Dewa Sial itu jatuh ke dalam. Mang Xiao, aku pergi dulu ya. Ingat, nanti ceritakan semua kejadiannya dengan jelas padaku ya. Ya, baik. Aku pergi dulu. Kau sendiri yang membuatnya, tapi kau tidak melihatnya. Kecilkan suaramu. Harus keras itu supaya orang tahu aku bolos. Kau mau kemana? Sore ini kan les pertama. Fuzi akan mengumumkan kompetisi pemilihan akhir Chongsu. Aku harus cepat kembali menyalinnya. Kalau tidak, semua akan sia-sia. Sudah sana pergi. Nanti akan kuceritakan semuanya. Sepakat. Kenapa Fuzi hari ini tidak ada di akademi? Hormat Yang Mulia ketiga. Ada apa mencari Kaisar? Yang Mulia tidak tahu. Beberapa hari yang lalu kedatangan Buddha. Terlihat seperti membahas sutra dengan Kaisar. Sebenarnya demi membahas Laut Miaoyi. Awalnya dua dewa akan membahas lama. Tidak disangka Kaisar ada urusan lain. Bahkan bisa membatalkan janji berhubungan baik dengan khalayak banyak. Pasti sungguh bermasalah. Hari ini aku menggunakan kesempatan mengembalikan buku Kaisar di dunia manusia untuk mencari tahu. Tidak tahu Kaisar... Tidak ada. Kau datang di waktu yang tidak tepat. Mohon petunjuk Yang Mulia ketiga. Kebetulan hal ini berhubungan dengan kita. Salahnya, Kaisar tidak akan kembali dalam waktu dekat ini.
sudah datang. Hah? Guru sudah datang. Guru cepat, sudah cepat. datang. Ayo cepat. Ayo datang. Siap. Hah? Ini. Gawat ini. Hormat Kaisar. Berdirilah. Silakan Kaisar. Tunggu. Kau... Wajah es, berhenti! Beraninya kau datang. Jika bukan karena kau, bagaimana aku bisa terkurung setengah tahun di lembah Brahma? Aku ingin balas dendam. Kau diamlah. Berani sekali kau tidak sopan di hadapan Kaisar. Cepat pergi. Pergilah. Kaisar, tolong jangan marah. Saya memang tidak berguna. Nanti saya akan menghukumnya. Silakan. Kaisar duduk. Kaisar, Fuzi, cuaca hari ini sangat bagus. Bagaimana kalau kita belajarnya di luar saja? Akan lebih nikmat sambil minum teh. Belajar di tengah-tengah dinginnya salju akan membuat kami lebih merasakan alam. Benar sekali. Iya. Jangan sembarang bicara. Hari ini angin begitu kencang. Bagaimana bisa minta Kaisar mengajar di luar? Setelah ini, semuanya dihukum menyalin. Fuzi, tidak perlu marah. Belajar di luar juga boleh. Hari meski ada angin, tetapi langit cerah. Mungkin akan lebih baik kalau belajar di luar saja. Baik. Kaisar, Fuzi, silakan. Sudah dikatakan, aku sebagai guru kalian, kedepannya panggil guru. Baik. Kaisar, silakan. Tidak berterima kasih padaku? Berterima kasih? Mengapa harus? Kenapa? Bukankah kau tinggal di sini karena Jiheng? Apa hubungannya aku, kau, dan dia? Aku bilang, ini semua berbeda. Jangan menyatukannya. Diam kau. Beraninya kau tidak sopan dengan Kaisar. Fuzi tidak apa-apa. Fuzi. Kasihan sekali. Guru, ya. Papa. Guru, siapa yang mengerjainnya ya? Aduh, gawat. Bahaya ini. Bahaya. Guru, kami akan meminta orang untuk menemukan Fuzi. Ayo cepat. Ayo, bahaya ini. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat pergi. Apa yang mau kau katakan? Meng Xiao. Kalian ini mau kemana? Kenapa? Juga, Fuzi bilang akan mengulitimu. Kau harus jaga diri ya. Kalau Fuzi begitu marah, apa aku harus lebih cepat menyerahkan salinan ini? Xiaoyan, kau mau tidak melakukannya? Menurutmu lebih baik garis seperti ini atau garis seperti ini? Atau garis seperti ini dulu, kemudian baru seperti ini? Menurutku, kalau kau buat beberapa garis di situ akan terlihat lebih gagah. Kau juga merasa aku tidak gagah sama sekali, kan? Kau kenapa? Hah? Bagaimana kalau aku berjenggot? Lucu kan? Kau itu salah makan obat ya? Katakan dengan serius. Wajah es berjanji padaku tidak akan ikut campur masalah aku dan Jiheng. Apa sih wajah es dan Ciheng? Aku tanya ya, kenapa Fuzi ingin mengulitiku? Meng Xiao tidak memberitahumu? Tidak, katanya aku membuat Fuzi marah. Aku lihat kau di sini tidak melarikan diri. Sudah menganggapmu sangat bertanggung jawab. Ternyata kau tidak tahu apa-apa. Jangan omong kosong, cepat katakan. Kenapa Fuzi ingin mengulitiku? Sebenarnya bukan hal yang besar. Bagimu mungkin setengah bahagia, setengah musibah. Bagaimana? Benarkan pepatahku? Perangkap yang kau buat, orang yang terperangkap tidak akan terperangkap. Malah Fuzi terus mencarimu. Saat dia sedang marah, dia langsung... Xiaoyan, aku sungguh salut. Akhirnya kau tahu para gadis tidak dekat denganmu bukan hanya karena wajahmu yang terlalu tampan.
Intinya Fuji jatuh ke perangkap. Hah? Apa? Ah, tidak masalah. Dia bisa membebaskan diri dalam setengah jam. Lalu dia bilang akan mengulitimu. Kalau dia mengulitiku, salinan ini perlu diserahkan tidak? Meski kau bersujud dan menyembah padanya, dia tidak akan mengampunimu. Bagaimana ini? Tapi jangan khawatir, sudah kukatakan pada wajah es. Berhenti kau! Ah, hei, aku belum selesai. Larikan diri lebih penting. Kau kan masih terus berharap wajah es datang. Kaisar? Bagaimana mungkin muncul di sini sekarang? Dia setengah tahun lalu tidak datang tepat waktu. Setelah setengah tahun lebih, tidak mungkin lagi. Saat ini seharusnya sudah naik ke langit. Tidak tahu ajaran mana yang bisa menjelaskannya. Hari ini sudah pasti sial. Orang yang sial. Seharusnya aku kan? Fuzi? Hampir saja dikerjai olehmu. Lari. Lari. Kau lihat murid nakal sepertimu lari kemana? Tindakanmu hari ini, aku akan menghukummu berendam di air. Tidak salah kan? Fuzi, jangan marah. Ini, coba lihat Fuzi. Kau ingin aku menyalinnya 10 kali kan? Tapi aku sudah menyalinnya 20 kali. Bagus kan? Hari ini kan begitu dingin. Kalau berendam, aku bisa membekukan tubuhku. Coba lihat, aku seperti burung kecil yang sangat ramah. Guru, maafkan aku ya, dan kurangi hukumannya. Ayo. Kau masih berani tawar-menawar. Hari ini aku memakai gembok pengikat dewa untuk mengunci kekuatanmu. Agar kau terus mengingatnya. Hukum saja masih mengatakan kata bijak. Kalau aku mengerutkan dahi, aku ini bukan pemberani. Baik, baik. Hari ini tidak ada pelajaran. Aku akan berhenti dari tugas mengajarku ini hari ini juga. Ayo. Kau hukum dia berendam di air? Siapa yang melayaniku? Kaisar. Kaisar, ini... Katakan, kenapa dia tadi harus lari terburu-buru? Kenapa tidak berbicara? Apakah diam saja dengan hal yang baru saja terjadi? Kau ingin aku mengucapkan terima kasih? Bisa dikatakan. Jadi kau datang untuk menolongku? Setengah tahun lalu kau kemana? Sekarang baru mengingatku. Minggir, jangan halangi aku. Apa bedanya setelah setengah tahun dengan setengah tahun yang lalu? Tentu saja berbeda. Minggir. Jadi, kau sedang merasa kesal? Tidak. Kulihat kau masih bisa mengerjai Fuzi. Pasti lembah ini juga cukup menarik. Cobalah berubah menjadi sapu tangan. Setelah itu dibawa bertarung selama perjalanan ditakuti. Dan jatuh ke dalam jurang, dikurung setengah tahun. Lihat tidak? Tanyakan lagi pertanyaan bodoh. Nasibmu akan sama dengan ranting pohon ini. Waktu kecil, aku bahkan pernah ribut dengan kakek Buddha. Meskipun aku tidak berakhir dengan baik. Waktu aku pulang dipukuli ayahku dengan kayu besar dan dihukum dengan berat. Tetapi ini menunjukkan aku tidak mengalah pada laki-laki. Sangat pemberani. Coba saja tanya, siapa yang paling berani bertengkar langsung dengan kakek Buddha? Aku berani. Lagi pula, di dunia ini siapa yang berani mengatakan akan menghajarmu seperti ranting pohon di depanmu? Aku sudah melakukannya. Jadi sekarang kau merasa sangat salut dan sangat senang? Sangat menarik? Sekarang kau juga pasti sedang marah. Kalian para dewa tinggi selalu tidak bisa menerima kemarahan. Sepertinya hari ini tidak akan berakhir baik begitu saja.
Ya sudah, kita bertarung, membuat semuanya menjadi lebih jelas. Meski mungkin kau akan memukulku seperti ranting pohon ini. Bisa memukul lawan sampai apa, bergantung pada diri sendiri. Jadi maksudmu, kau sangat marah karena menjadi sapu tangan dan jatuh kemari? Jika aku bersedia mencoba, juga bersedia menjadi sapu tangan untuk kau hukum, mungkin kau tidak akan semarah ini. Tidak sulit. Apa ini imajinasi? Aku tidak mau mintamu menjadi sapu tangan. Dibandingkan dengan bunga di sapu tanganku, bunga ini lebih bagus. Wangi cendana. Pegang yang benar, jangan jatuh di lantai. Aku takut dingin. Kau takut apa? Hei, kenapa tidak berbicara? Benar juga. Pria sejati menepati kata-kata. Kalau kau sendiri yang ingin menjadi sapu tangan, aku tidak bisa mengecewakanmu. Bukankah kau takut dingin? Aku biarkan kau berendam di air. Asalkan bisa mengurangi kemarahanku, apapun boleh kan? Jangan salahkan kalau aku kejam. Tidak bersuara sedikit pun, tegar sekali dia. Sepertinya ini bukan kaisar asal menjelma. Mungkin Jihang pernah memberinya sapu tangan saat dia berubah, tidak sadar menjadi sapu tangan ini. Juga, maaf semalam aku mengagetkanmu. Silakan. Dan hari ini aku khusus untuk minta maaf. Ayo. Jamuan makan malam hari ini sangat enak sekali. Iya, silakan. Semalam sungguh mengagetkan. Untung saja Fuji menahan bencana untuk guru. Jelas-jelas mengatakan paman guru yang datang. Tapi kenapa tetap guru yang datang? Kaisar tidak sungguh-sungguh datang menyelamatkanku kan? Wajah es itu, apakah Donghua setiap 10 tahun akan datang? Benar. Setiap tahun guru memang datang ke lembah. Langsung marah jika membahas soal ini. Sejak guru datang ke lembah Brahma, setiap kali kaisar datang dia pasti ikut. Dengar-dengar dia adalah kenalan lama kaisar. Guru musik ini sudah mengurung diri, seharusnya tidak akan mengikuti. Begitu kaisar masuk lembah, dia sudah keluar. Dia sudah keluar. Benar. Seharusnya sudah pindah ke Taman Yulin, di mana kaisar tinggal. Apa? Jangan. Dia sungguh sudah keluar. Jihang, aku bertemu wajah es di lembah.
Dia sendiri yang bilang bahwa kau ada di sini. Sudahlah, akui saja. Saya Jihang atau bukan, tidak penting lagi sekarang. Kenapa tidak penting? WJS mengatakan dia tidak akan ikut campur hubungan kita. Semua masa lalu impas. Jihang, kau sudah bebas. Dewa Iblis Xiaoyan. Akhirnya kau mengakui. Aku berterima kasih kau pernah menolongku. Tapi Sudahlah, itu sudah berlalu. Tidak usah dibahas. Dewa Iblis Xiaoyan, budi baikmu kepadaku, kedepannya pasti akan kubalas. Hanya saja Kaisar, aku hutang lebih banyak, lebih dalam. Aku sudah bersumpah akan tinggal di lembah. Asalkan Kaisar datang, aku akan mengikutinya. Jadi Dewa Iblis Xiaoyan, tolong jangan pikirkan aku. Aku tahu dulu banyak hal menyedihkan, tapi itu sudah berlalu. Kedepannya aku akan menemanimu, membuatmu tertawa. Bagaimana? Itu berbeda. Mengapa berbeda? Wajah S saja bisa, kenapa aku tidak bisa? Hah? Sudahlah, jangan ikuti dia lagi. Aku saja yang ikuti kau, bagaimana? Ikuti atau tidak, semuanya adalah masalahku dan Kaisar. Tidak ada hubungannya dengan Dewa Iblis. Sudahlah. Aku perlu mempersiapkan peralatan teh untuk kelas Kaisar. Dewa Iblis Xiaoyan, tolong pergi. Kau tahu tidak? Datang tanpa diundang sangat tidak menghormati orang lain. Jadi aku mohon keluarlah. Bantu aku tutup pintunya. Apa bagusnya wajah S itu? Jihang begitu menyukainya. Kau datang ke lembah Brahma, apa merasa ada yang aneh pada Laut Miaoyi? Ini sihir penggabungan waktu di legenda. Sesuai dugaan, 3 racun air dikumpulkan per hari. Untung saja semua berada dalam genggaman. Beberapa hari lagi, aku akan pergi untuk mengatasinya. Sudah berendam di air, sudah dipanaskan api, sudah ambil Xiaoyan yang kasar itu untuk melap meja. Dengan begini, kemarahanku sudah pudar. Nanti setelah kering, kita sudah impas ya. Xiaoyan, kau kenapa? Kenapa tidak berbicara malah menghela nafas? Sapu tangan itu kan baru kucuci. Apa katamu? Tidak usah, biar aku tuangkan airnya. Tidak perlu. Aku selalu berpikir kemampuanku sudah sama dengan wajah S. Tapi tadi saat aku melewati danau Suye, melihatnya memakai sihir penggabungan waktu. Sihir penggabungan waktu? Iya. Sihir ini adalah sihir yang menggabungkan 2 waktu yang berbeda, bukan? Benar. Dia menyatukan lembah Brahma dan 9 alam langit. Aku dengar sihir ini sungguh sulit. Tidak dalam keadaan terpaksa tidak akan digunakan. Apakah 9 alam langit terjadi sesuatu? Dia sedang main catur. Main catur? Yang mengesalkan, dia memakai sihir ini hanya demi bermain catur dengan temannya. Aku tadi melihatnya bermain catur dengan pria pemain hati wanita. Langsung
merasa kalah. Meski dalam hal ini dia memang menang darimu, tapi dia kan selalu ada kelebihan yang dia kalah darimu. Kenapa selalu membandingkannya dengan kelebihan orang lain? Kelebihanku, misalnya? Misalnya... Misalnya kau lebih cantik darinya. Tunggu. Kau bilang Dong Hua dan Liang Song main catur itu kapan? Baru saja. Mereka seharusnya masih di bawah. Sebagai dewa, kenapa kau begitu tidak tahu malu? Kau siapa yang tidak tahu malu? Benar-benar keterlaluan. Saat kau ingin menipuku, apa tidak takut kalau nantinya aku akan membencimu? Atau merasa aku ini tidak pintar untuk menyadari hal itu? Kau tunggu saja ya. Beberapa hari ini banyak dewi yang melakukan banyak hal untukmu. Tetapi aku tidak melihatmu kau tertarik pada mereka. Akhir-akhir ini kenapa kau begitu berbeda pada Dewi Agung dari Qingqiu? Catur yang bagus. Kau baru masuk ke Gua Fan Yin. Kenapa kau membuat marah Dewi Agung dari Qingqiu lagi? Kali ini sepertinya dia sangat marah padamu. Dia membawa pedang yang ingin membelahmu. Bukan apa-apa. Meremehkan kepintarannya. Gawat. Dipaksa sampai mengeluarkan ekor 9-ku. Bagaimana ada aura membunuh? Malah membuatnya merasa sangat unik dan lucu. Kau senang ya sudah mempermainkan aku? Kenapa melihatku? Apakah kita pernah bertemu? Apa katamu? Kubilang apakah kita pernah bertemu? Kau tidak pernah bertemu Dewi Agung Qingqiu. Saat kau kecil, apakah aku pernah menolongmu? Tapi sepertinya aku ingat. Kaisar sangat berlapang dada. Hal semacam ini tidak akan ingat. Aku pernah menolongmu. Kau masih belum membalas budi. Aku membohongimu. Biarkan, anggap saja balas budi. Kembalikan sapu tanganku. Kau sudah membuatnya luntur. Aku juga tidak mempermasalahkannya. Aku sudah membalas budi. Apa? Ini, kau benar-benar menginginkannya kan? Apakah karena Jiheng menyulam bunga ini untukmu? Dia kelihatannya memang lebih ceria dari saat-saat hidup di 9 alam langit. Sebenarnya aku melihat dia marah itu karena kau mempermainkannya. Aku rasa jika kau mengubah dirimu menjadi sapu tangan untuk dia siksa, dia tidak akan marah lagi. Kenapa kau membohonginya? Aku tidak bodoh. Memang tidak bodoh. Tetapi keadaan menjadi buruk jika kau tidak bisa mengatasinya dengan baik. Lain kali jika aku bertemu denganmu, aku akan memanggilmu kakek. Dengar-dengar Dewa Tao sedang membuat obat. Jika memakannya bisa melupakan beberapa hal. Tidak ada penawar, maka tidak akan ingat. Bisa tolong aku, kau bantu mengambilkan? Tapi kau tidak malu? Tidak merasa? Lain kali, ingat panggil aku kakek. Tapi... Hei! Dong Hua! Ini masih belum terjawab.
Apakah yang seperti ini kaisar yang rendah hati dan dikagumi oleh para dewa yang lainnya? Siming, kau juga melihatnya kan? Setiap kali kita berdebat dengannya, sekalipun tidak pernah menang lawannya. Penyuka gosip seperti kita, hal ini sangat tidak menarik sama sekali. Sekarang ini dia begitu menyukai Dewi Agung yang begitu muda. Kau tidak merasa kalau hal ini seperti... Disambar petir? Benar. Kau juga merasa begitu kan? Tidak juga, Yang Mulia Ketiga. Maksudku, ekspresi Anda kelihatannya seperti disambar petir. Kau tidak merasa aneh? Apa kau tidak merasa begitu? Yang Mulia Ketiga, apakah kau lupa? Dalam hobi kaisar, ada hobi menyayangi peliharaan. Tubuh asli Yang Mulia Feng Jiu sangat jarang ada yang bisa menahannya. Saat dia kecil, dia pernah nakal, menaruh buah kemalakian di nasi Dewa Baizen, membuat Dewa Baizen sakit perut selama 3 hari. Yang Mulia hanya memperlihatkan bentuk aslinya. Dewa Baizen segera memaafkannya. Yang Mulia kecil saat itu. Apa kau menyembunyikan sesuatu? Hah? Tidak. Katakan. Juga Xiaoyan. Ayo. Hari ini akan ada pengumuman pesertanya. Kalian tidak ingin melihatnya? Melihat apa? Pasti tidak ada aku. Kenapa? Aku tidak tertarik. Kau bukan tidak tertarik, tapi guru tidak memasukkan namamu. Membahas tentang para pesertanya memang tidak tertarik. Karena yang akan jadi pemenangnya memang selalu aku. Sudah tidak tertarik. Masih bilang aku, kau? Dengan hubunganku dan guru yang seperti itu, aku tidak akan masuk. Kakak! Ada yang ingin Dewi bicarakan dan meminta aku mencarimu. Aku tahu. Maaf ya, aku tidak bisa menemani kalian. Tapi jangan khawatir, pasti akan ada kesempatan. Permisi. Ayo. Hah? Sudah diumumkan? Sudah diumumkan. Lihat. Ayo. Iya, lihat sebelah sini. Sudah diumumkan ini. Lihat. Di sini juga namaku. tidak ada. Aku terpilih. Wah, Siang Limeng biru juga ada. Kau Sudah, tidak usah dilihat lagi, tidak ada aku. Ada aku. bukan. Maksudku, Sudah melihat. jika Fuji tahu kau dan wajah S saling kenal ada dan hubungan namaku. kalian begitu baik, Hubungan baik bukan digunakan Bagaimana seperti itu. Lagi pula, sekarang aku tidak berhubungan dengannya. maksudku, Fuji seharusnya memikirkan wajah S. Apakah yang menulis nama lupa menulisnya? Aku lihat dia juga bukan pengguna kekuasaan. Sudahlah. Lagi pula kompetisi Zhongsuo ini tidak menarik. Menurutmu, kalau aku memohon pada guru meminta maaf padanya, apa dia akan membiarkan aku masuk? Jika dia bersikeras, kenapa tidak bersedia? Mengapa kau begitu tertarik dengan kompetisi ini? Kalau menurutku... Aku harus mencobanya. Hei, dengarkan aku dulu. Hei, tunggu. Masuk. Tuan Putri Jiga. Fuzi, Kau kenapa kau datang? Fuzi, juga nakal. Sebenarnya aku membuat perangkap itu untuk mengerjai teman, tapi tidak disangka Fuzi malah jatuh ke dalamnya. Juga minta maaf pada Fuzi. Sudah. Ini masalah kecil. Tuan Putri juga tidak perlu khawatir. Fuzi, ini aku bawa obat flu. Kalau karena aku membuat guru jatuh ke perangkap dan sampai sakit, maka kesalahanku akan lebih besar. Maafkan aku ya. Bagaimana aku bisa merepotkan Anda? Apakah Kaisar baik-baik saja? Dia, aku tidak tahu masalahnya. Fuzi, itu daftar nama untuk ikut kompetisi Zhongchu. Apa lupa menulis namaku? Kompetisi ini hanya untuk tingkat akhir. Kau masih belum siap. Tidak cocok untuk masuk final. Jika kau terluka, bagaimana aku menghadap Kaisar? Benar kan? Sudahlah, kembalilah. Jika ada perlu, panggil aku saja. Apa perlu aku antar? Fuzi, istirahatlah. Aku pamit ya.
Xiaoju. Xiaoju, Meng Shao bilang ada sekumpulan penari. Sangat pandai menari. Dia mengajak kita untuk melihatnya. Hei. Hah? Kau ini kenapa? Apakah Fuji tidak setuju? Aduh. Aku sudah bilang, kau dan wajah es sangat baik. Kau minta bantuan pada wajah es. Bukankah semuanya selesai? Tidak ada hubungan dengannya. Bukankah aku sudah bilang? Bukankah kau yang dendam dengannya? Kenapa dibahas? Kalian sudah berbaikan, bukan? Sebenarnya di hari pertama dia datang, saat kami saling berhadapan, sudah membuat perjanjian. Asalkan dia tidak ikut campur masalah aku dengan Jiheng. Dan aku juga tidak akan balas dendam. Aku tidak tahu masalahnya. Lupa ku katakan, Jiheng juga ada di lembah. Jiheng juga ada di lembah Brahma. Dia bicarakan Meng Shao dan Jile, guru musik istana. Sebenarnya aku langsung mengenalinya. Tapi dia tidak terus mengaku. Kenapa dia datang ke sini? Dia tidak mengatakannya. Intinya tanpa sadar dia datang kemari, kemudian menjadi guru musik. Sekarang dia mengakui kalau dia adalah Jiheng. Setiap kali wajah es datang mengajar, dia akan mengikutinya. Dia tidak bisa menolak jadi mengakuinya. Menurutmu, apa kita sangat berjodoh? Hei, aku sedang bicara denganmu. Ternyata mereka sudah bertemu dari awal. Selama ini, Kaisar dan Jiheng selalu berhubungan. Kenapa dengan itu? Dia sangat baik padanya. Meskipun dia sudah melarikan diri. Meskipun Kaisar lupa. Tetapi saat di alam manusia, Jiheng membantu orang lain untuk mengambil batu limbi. Tapi tidak ada gunanya, Jiheng adalah milikku. Sebelum hilang ingatan, akulah yang membantunya mengingatkan kembali. Sayangnya dia dimanfaatkan orang di dunia manusia. Sudahlah, Meng Shao sudah menunggu kita. Ayo. Aku tidak pergi, kalian saja. Baik, aku pergi dulu. Aku pikir Kaisar datang untuk menolongku. Sepertinya aku ini terlalu berharap. Sudah, tidak usah memikirkannya lagi. Lebih baik temukan buah pinbo dulu. Kalau tidak berhasil memohon pada Fuzi, aku harus memikirkan cara lain. Kau ingin mencuri buah pinpo? Kecilkan suara kalian. Aduh,
小优，小优，Hah? Jojo, kenapa kau jadi kaget? Mengagetkan aku saja. Aku bukan sengaja. Tadi aku melihatmu lari terburu-buru, seperti ketakutan. Memanggilmu tidak menjawab, jadi aku kemari. Aku baik-baik saja. Oh ya, apa besok masuk kelas teh? Kelas wajah es, aku tidak akan pergi. Aku hanya suka kelas Jihang. Gambar dan musik Jihang. Aku tahu kau menyukai Jihang, tapi tidak perlu juga setiap kali begini. Besok aku harus masuk kelas. Cepat pergi sana, aku mau istirahat. Cepat. Jojo, Sudah. kita selalu berbagi. Jika ingin bercerita, aku akan dengarkan. Ayolah. Sudah tahu, istirahatlah lebih awal. Tunggu.珍藏的爱恋被续写成篇，惦念成卷，等展阅的画面只润色你的眼，偏偏因你改变，像隔世的情欢回味了的心愿，偏偏不知不觉跃进了沧桑的胭脂，带你轮廓的线。你是我心口缠缠绵绵温暖的人间，爱却不可说的缘，是匆忙的遗憾中我还不完的亏欠，是风浪催变，是繁华推进无声忘却，心意不变。
后人间的天。